Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Direktur Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Makassar, Al-Ustadz Dr. Abbas Basumiro LCMA. Yang kami muliakan Wakil Direktur Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Makassar, Al-Ustadz Ahmad Nasir SPDI MPDI. Yang kami muliakan Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Makassar, Al-Ustadz Amril Akmal SPDI MH, serta asatiz kalian dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para peserta pengajian Zoom meeting yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Akbar Sani sebagai moderator mengawali perjumpaan kita membacakan manual susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pengajian Sahih Ramadan, kemudian yang keempat adalah doa, yang terakhir penutup. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, kita melangkah pada acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Wakil Direktur Pendidikan Ulama Tarjih, yakni Al-Ustadz Ahmad Nasir SPDI MPDI. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Ulama Tarjih Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Haji Abbas Basumiro LCMA. Yang kami hormati ada sekretaris, ada sekretaris Pendidikan Ulama Tarjih Universitas Muhammadiyah Makassar, Ketua IKA, ya, Ustaz Samril, sekretaris Hara dan seluruh Ikatan Alumni Pendidikan Ulama Tarjih Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta seluruh hadirin ya teman-teman sekalian ya yang bergabung pada kesempatan malam hari ini.
Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa sekalipun melalui virtual ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi substansi dan esensi silaturahim kita ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul sebagai kudwah, sebagai teladan dalam menjalani seluruh dimensi kehidupan kita sehari-hari. Baik, alhamdulillah. Pertama, atas nama pimpinan, ya mewakili pimpinan Pendidikan Ulama Tarji, ya mengucapkan terima kasih kepada pengurus IKA yang telah memediasi proses silaturahim ini. Ya mudah-mudahan ya nantinya kegiatan-kegiatan yang seperti ini kita lebih masifkan lagi dalam rangka meningkatkan ya silaturahim kita, termasuk pemahaman kita, SDM kita dan sebagainya ya. Nah, tentu kita sekalian, jadi kaitan dengan pendidikan ulama tarji, ya tentu kita berharap bahwa ini bisa tetap berjalan dengan baik. Maka itu tidak bisa lepas dari peran penting ya. Jadi peran penting alumni ya. Jadi tidak bisa lepas peran penting alumni untuk selalu berkolaborasi ya. Jadi berkolaborasi, saling mensupport ya dan saling ta'awun ya dalam rangka kebaikan. Mudah-mudahan kedepannya agenda-agenda kita sekalian terkait dengan penguatan baik secara internal maupun secara eksternal ya ini kita bisa lakukan secara offline ya. Ya, kalaupun memang tidak bisa dilakukan secara offline ya mudah-mudahan online itu tidak mengurangi ya esensinya ya substansi yang kita inginkan. Jadi yang pertama tentu kita atas nama pimpinan mengharapkan juga masukan-masukan ya terkait untuk kemajuan pendidikan ulama tarji itu sendiri. Terus selanjutnya kaitan dengan kegiatan kita sekalian terkait dengan tarhib Ramadan. Nah, tentu kita sekalian kita nanti akan banyak menerima nasihat dari Ustadz kita terkait dengan persiapan apa yang seharusnya kita lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan ya. Yang pada umumnya bahwa sebelum memasuki Ramadan ya tentu harus ada persiapan ya, persiapan. Baik itu persiapan secara lahiriah ya, baik persiapan secara batiniah. Nah, ini perlu kita saling mengingatkan ya. Jadi nanti Pak Kiai akan banyak memberikan motivasi kepada kita sekalian terkait bagaimana kita nantinya bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Karena di luar sana banyak orang yang menunggu Ramadan ya, kapan Ramadan itu? Ya, tapi ketika datang bulan suci Ramadan ya dibiarkan berlalu begitu saja bulan suci Ramadan. Nah, tentu kita sekalian ya saya lihat ini para dai, teman-teman semuanya, para mubalik. Nah, tentu kita secara individu kita dalam internal kita sekalian ya sekali lagi bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya. Ulama kita mengatakan bahwa yang kita persiapkan ya selain tadi persiapan iman, tentu juga mental kita. Ya, mental kita bagaimana mempersiapkan secara finansial, mempersiapkan bagaimana dari segi ya motivasi kita sekalian. Nah, ini bagian yang tidak terpisahkan bahwa Ramadan ini adalah ya bulan yang luar biasa tadi ya. Nah, tentu kita sekalian bahwa teman-teman semuanya, para ustadzku semuanya ya, sudah luar biasa lah kira-kira begitu ya.
Jadi sekali lagi tentu kita berharap bahwa kegiatan kita sekalian nantinya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya ya. Terutama ketika ada event-event atau ada ya persoalan-persoalan yang sifatnya ya perlu apa kita saling membangun komunikasi. Jadi langkah awal pada malam ini sebagai apa ya kegiatan awal barangkali ya dari Ika ya malam ini ya untuk membangun silaturahim kita ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa lebih seperti tadi saya katakan bahwa bisa lebih masif lagi untuk membangun ukhuwah kita ya, kebersamaan kita. Ini juga melalui ini saya sampaikan perlu barangkali nama-nama yang masuk dalam kepengurusan IKA di store supaya nanti bisa dibuatkan SK susulan. Ini barangkali juga supaya bisa lebih ini antara satu dengan yang lainnya bisa saling mengingatkan ya. Apakah bidang keagamaan, bidang kaderisasi ya itu nanti bagian-bagian yang sifatnya bisa saling ini ya semuanya bisa terakomodir ya supaya PUT di luar sana itu atau IK-nya solid ya, solid membangun jaringan, solid dalam rangka mencerdaskan dan mencerahkan umat ya. Jadi saya kira ini tidak terlepas bahwa sekalipun itu jauh terus ya bagaimana membangun komunikasi antara satu dengan lainnya. Karena sekarang ini saya yakin tidak ada lagi dengan kemajuan teknologi membangun jaringan, membangun komunikasi itu lebih gampang lagi ya. Beda kalau tahun-tahun sebelumnya ya sangat sulit bagaimana kita membangun komunikasi. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini saya yakin dengan adanya media komunikasi ya itu adalah salah satu ya yang bisa memudahkan kita sekalian untuk satu dengan yang lainnya bisa saling ya berkolaborasi. Ya di samping membangun jaringan ya, membangun jaringan keluar dalam rangka bagaimana alumni-alumni kita sekalian ya saya belum ada data ini bagaimana di mana semua alumni ini berkiprah ini. Yang jelasnya setahu saya tidak ada alumni PUT itu yang menganggur. Ya, itu yang saya tahu ya. Nah, kalaupun masih ada informasi sebentar dari Ketua IKA, ini tanggung jawabnya IKA ini bagaimana saling ya mensupport yang satu dengan lainnya supaya ya semuanya bisa sukses di luar sana. Jadi tentu dari pimpinan berharap ya teman-teman semuanya sukses semuanya ya. Kita berharap semuanya bisa menjadi orang yang ya berhasil lah. Nah, tapi jangan selalu di indikator keberhasilan itu karena ini ya. Saya kira keberhasilan itu ketika kita mampu memberikan kontribusi kepada orang lain ya. Kalau Nabi katakan khairun nas anfa'uhum linnas itu kita kalau sudah memberikan manfaat kepada orang lain ya sudah menjadi suatu kesuksesan di dalam kehidupan kita sekalian. Saya kira itu barangkali sebagai pengantar dari pimpinan sekali lagi atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas pertemuan ini, atas silaturahim ini. Mudah-mudahan ya dengan silaturahim ini kita semakin memperkuat ukhuwah kita sekalian, memperkuat bahwa kita semuanya adalah satu, kita semuanya bisa berkarya dan bisa memberikan yang terbaik kepada diri dan orang-orang di sekitar kita sekalian. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya akhiri ucapan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi sambutan oleh Ustadz Ahmad Nasir selaku Wakil Direktur Pendidikan Ulama Tarjih. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua IKA, Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Makassar, Ustadz Amril Akmal, SPDI MH.
Kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bin ila yaumil amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati Mudir PUT Al-Ustadz Dr. Abbas Bajamiro LCMA. Kemudian yang kita sama-sama hormati pula Wadir Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Al-Ustadz Ahmad Nasir SPDI MPDI, serta rekan-rekan sesama alumni PUTM beserta adik-adik yang sementara berproses menimba ilmu di PUTM Unisma Makassar. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di forum ini. Kita berdoa juga kelak kita dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin rabbal alamin. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk yang diberikan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita sama-sama kemarin sempat berdiskusi kenapa bisa kita memilih tema tarhib Ramadan, dan saat itu tapi didengar kurang bagus jaringan di sini. Ya, kedengaran. Jelas. Jelas ya. Kemarin ada yang bertanya-tanya kenapa pilih tarhib, kenapa bukan targhib Ramadan. Di sini kami ingin sampaikan bahwa memang ini tertulis bahasa Indonesianya, sehingga terkadang kita salah menulis itu bahasa Indonesianya. Sekiranya mungkin bahasa Arabnya yang tertulis, Allah kita tidak akan keliru dalam kita dua. Satu pakai H tipis, satu pakai H besar. Kalau pakai H besar itu yang selalu bersanding dengan at-targhib wa tarhib. At-tarhib artinya at-takhwib, ancaman atau mempertakuti. Sedangkan tarhib dengan H kecil itu artinya istiqbal. Istiqbalu Ramadan. Tarhib Ramadan artinya istiqbalu Ramadan. Jadi itu pakai H kecil. Artinya kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan seperti itu. Kemudian saya meminta maaf kepada Wadir, seharusnya Ustadz Akbar Sani ini tidak salah dalam menyusun acara. Seharusnya ketua alumni dulu baru Wadir seperti itu, karena seperti itulah yang seharusnya, tapi terlanjur jadi yang mau dimaklumi, karena seharusnya saya yang harus mencurahkan isi hati saya dulu, baru dijawab oleh Wadir. Singkat yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, kami berharap para ulama butuh tambahan ilmu, karena ternyata semakin kita belajar,
semakin kita merasa kurang terhadap apa yang kita miliki. Makanya kami juga nasihati kepada adik-adik kami yang masih di PUT, semangat belajar, semangat belajar, jangan sampai waktu terlewatkan dengan sia-sia. Salah satu ayat yang menjadi motivasi kami di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim." Ingatlah hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Salah satu penyakit hati yang banyak menimpa manusia ketika diberikan waktu yang baik dia tidak memanfaatkan, ketika diberikan kesehatan yang baik tidak dimanfaatkan, ketika diberikan waktu luang dia tidak memanfaatkan. Ini bukan ceramah, ini nasihat untuk diri saya sendiri dan kepada kita semua. Coba kita misalkan perhatikan surah Yunus ayat 12. Yunus ayat 12. Wa idza massal insana dzurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Ketika manusia itu ditimpa kesulitan, maka mereka berdoa kepada kami, baik dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berdiri. Falamma kasyafna anhu dzurrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massahu. Tetapi ketika kami sudah mengangkat penyakitnya, ketika kami sudah mengangkat kesulitannya, maka seakan-akan berlalu dan seakan-akan penyakit itu tidak pernah menimpa mereka. Kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Begitulah dijadikan terasa indah orang-orang yang melampaui batas. Nah, apa makna yang bisa dipetik pada ayat ini? Terkadang di antara kita ada yang berpikir, nanti saya belajar, ternyata ketika sakit tidak bisa belajar seperti itu. Dan ketika sakit dia akan berazam nanti kalau sembuh serus maka begitu. Tetapi ketika sudah sembuh kembali lagi seperti biasa. Nah, itu salah satu penyakit hati yang mungkin perlu kita waspadai karena bagaimanapun kita ini adalah seorang pelajar yang mesti dan terus harus belajar seperti itu. Makanya kami berharap pengajian seperti ini kalau bisa dilaksanakan setiap bulan, karena bagaimanapun kami di daerah ini membutuhkan banyak pencerahan seperti itu. Saya kira seperti itu apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi sambutan dari Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Canggih. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Amr Lakman, tadi ada kesalahan tadi. Nah, karena tadi memang ada
kurang komunikasi sepertinya. Baik, para peserta webinar yang dirahmati Allah, mohon maaf di sini hujan, sorong lagi hujan. Semoga nanti setelah ini dibantu. Kalau setelah saya ingin mengingatkan sebelum masuk pada acara selanjutnya, acara inti, untuk memute-kan mikrofonnya dan bisa mungkin mengaktifkan videonya. Tanpa berpanjang lebar, alhamdulillah di tengah kita telah hadir Ustadz Abbas Batumero, LCMA. Insyaallah acara selanjutnya adalah pengajian Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Ulama Tarjih dengan tema Tarhib Ramadan. Kepada Ustadz Abbas Batumero, LCMA, dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bergabung. Saya sapa dulu, ada Ustaz Ahmad Nasir, Wakil Direktur Pendidikan Ulama Tarjih. Ya. Dan ya, Ustaz Dahlan tidak bergabung, Sekretaris Pendidikan Ulama Tarjih. Dan saya cintai Ketua IKA Pendidikan Ulama Tarjih, Muhammadiyah Ustaz Amri Akmal, SPDI MH. Dan ada siapa? Ada sekretarisnya juga ya, Ustaz Samsul Hidayat. Yang sekretaris Samsul Hidayat, Ya, Ustaz. atau ya Ustaz Ridwan Bendahara. Ya. Samsul Hidayat, sekalian saya mau tagih skripsinya, proposalnya belum muncul-muncul. Proposal skripsinya. Ya. Ada sekalian yang berbahagia, para alumni, kemudian masih aktif sekarang di PUTN dan jamaah Zoom, ya, Tarhib pada malam hari ini. Ya, senang bersua dengan antum semuanya. Ya, senang sekali bisa bertemu dalam majelis ilmu. Ya, ini angkatan 1, 2, 3 sampai ke berapa? Ya, hadir mungkin ada perwakilan. Ya, ada Ustaz Ismail, PNSI, hadir juga. Ada Ustaz mungkin Ridwan Ahlus Sufah. Ya. Semuanya hadir, insyaallah. Manusia itu dihargai saat mampu berbagi kebajikan. Jadi penghargaan itu saat mampu kita berbagi. Dan sebaik kebajikan itu adalah berbagi ilmu. Ya. Maka antum semuanya, khususnya yang sudah alumni ini, yang alumni telah berkiprah dan mampu berbagi dan diberi kesempatan, itu syukuri. Ya. Syukuri itu karena tidak semua orang bisa berbagi. Tidak semua orang bisa diberi kesempatan untuk berbagi ilmu. Kecuali mereka yang Allah sayangi mereka. Karena hanya orang-orang yang mampu, hanya orang yang disayangi oleh Allah dapat bisa menyempatkan dirinya untuk berbagi ilmu ataukah hanya mengajar. Jadi yang sudah mengajar di pesantren ataukah di mana saja, di amal usaha Muhammadiyah, ada yang jadi dosen, ada yang jadi direktur, ada yang jadi guru, pembina, pengasuh
pesantren, apapun posisinya ini tidak boleh lepas dari prinsip sebagai seorang dai. Dia adalah dai, dia adalah muallim. Ya, apalagi sudah menjadi alumni UTM, itu adalah melekat dalam diri kalian itu ada namanya ijazah. Kalian punya ijazah, artinya dalam ilmu hadis salah satu amanat, ya, amanat untuk menyampaikan apa yang kalian dapat. Jadi kalau kalian ini sudah S1, maka amanat S1 itu adalah kewajiban untuk berbagi. Adalah amanat sebenarnya. Pemberian izin bahwa itu sudah layak untuk disampaikan. Layak untuk dibagi. Ini yang pertama saya ingin tekankan, bahwa posisi antum semuanya yang alumni ini, ya, apapun posisinya pasti jiwa muallim tidak boleh lepas. Muallim itu adalah sifat yang melekat, dan ini tidak mudah diperoleh, ya, kecuali mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan dijaga karena ilmu itu menjaga manusia. Jadi kalau Allah memberikan ilmu, itu artinya Allah menjaga kita. Cara tidak. Makin tinggi keilmuan, di mana ilmu itu dapat menjaga diri kita, itu berarti semakin kuat penjagaannya Allah terhadap diri kita. Tidak ada yang mampu menjaga diri kecuali ilmu. Ilmu dengannya kita bisa tahu mana perintah dan mana larangan. Nah, yang kedua, ya, ilmu itu tidak cukup, tapi mesti diamalkan karena merugi. Ya kan? Kalau hanya di ilmu tapi tidak diamalkan, rugi. Kayak Haji Abu Jabar Siri dalam khutbah Jumatnya di Masjid Takmirul Masajid dinyatakan tahun 1403 Hijriah dalam khutbahnya. Ada 10 amalan sia-sia. Yang antaranya adalah ilmu. Ilmu la yu'malu bih. Ilmu la yu'malu bih. Ilmu yang tidak diamalkan. Dia sudah dapat ilmu tentang salat jamaah, tapi tidak pernah muncul di masjid untuk salat jamaah. Sia-sia itu ilmunya di akhirat. Dia tahu bahwa saf pertama itu dimuliakan dengan didoakan malaikat, tapi tidak mau berani duduk di saf-saf pertama. Takut ke direktur. Nah, tidak boleh takut direktur. Ya. Yang kita takuti adalah takut kalau terlambat. Ya, kalau ditarik telinganya nggak jadi masalah. Jadi saya lebih suka menarik orang telinganya daripada kalian ditarik masuk ke dalam neraka. Ya, bagus ditarik memang di sini daripada nanti ditarik masuk. Jadi kalau kita paham bahwa orang yang dimuliakan Allah itu mereka yang berada pada saf-saf pertama, tapi kalau kita lakukan sia-sia ilmu, nanti di akhirat tidak akan bermanfaat. Itu tanda bahwa orang yang berada pada saf terdepan itu terbuka hatinya. Nah, saat hati itu sudah terbuka, ilmu itu mudah masuk. Karena dia buka hati menghilangkan penyakit kesombongan. Karena kesombongan ini yang akan menutup. Ya, ilmu itu sulit untuk masuk. Indikatornya itu adalah menyegerakan saat ada perintah. Makanya kalau ada perintah Allah ya shalah, buktikan bahwa kita ini terbuka di hadapan Allah, hati kita di hadapan Allah terbuka. Nah, itulah ilmu akan mudah masuk itu. Ilmu berberkah. Jadi ketika ada hayya shalah, ditinggalkan segala aktivitasnya. Itu harus tergambar jiwa seorang alim, jiwa seorang muallim. Jadi ciri khasnya di sini bersegera melakukan kebajikan. Dia menjadi pilot, dia menjadi pertama mengawali segala kebajikan itu, dia yang paling pertama. Nah, ini yakin Allah akan memberikan keberkahan. Kemudian yang ketiga, ini sebagai motivasi awal karena jarang-jarang ketemu alumni-alumni, bahwa di mana saja antum berada, jiwa mut'alim tidak boleh hilang. Tadi selain alim,
Ya, jiwa ingin belajar terus itu harus ada, haus. Ya. Tidak boleh merasa cukup. Tidak boleh merasa cukup. Harus ada jiwa ingin istilahnya itu kalau kita itu melahap betul itu. Ya haus itu ilmu. Jadi semakin kita mengajar itu semakin butuh ilmu. Kan itu implikasinya. Nah, bagaimana caranya ini? Saya nasihatkan hidupkan majelis-majelis ilmu di mana kalian berada. Jadi motivasi untuk menghadirkan dan kesempatan buat halaqah, buat kajian-kajian itu penting. Karena mati itu ilmu kalau tidak diajarkan. Jadi yang ditulis mukalafah apa Ustaz Syekh Abdul Qadir, mudarris di Jami' Palofo. Saya sekarang Abdul Qadir di mana? Di Palofo ya? Saya Ustaz, saya. Nah, Ustaz, di Palapa. Ya, sebagai dosen ataukah sebagai kepala madrasah di mana saja, apakah dia tukang becak? Saya kira tidak, di sini tukang becak. Ada. Apapun posisinya, ya. Kalau Abarsani gimana Abarsani? Apa sekarang kegiatannya? Di Sorong, Ustaz. Ngajar atau ngajar ngaji, Ustaz. Ngaji di pesantren atau di rumah? Ngajar ngaji di sekolah. Nah, sekarang saya tugaskan antum Barsani cari 1-2 masjid buat taklim masjid. Oke? Alhamdulillah Ustaz diamanai jadi imam juga di masjid, Ustaz. Oke, itu imam. Tapi penting ada satu waktu sekali sepekan buat taklim. Insyaallah, Ustaz. Mulai kitab taharah. Kalau tidak ya HPT-nya itu berurut. Jadi semua yang saya minta ini, ya alumni ini, nanti saya tagih nanti di pertemuan mendatang. Masing-masing ada masjid binaannya. Minimal 10, minimal 1. Ya. Minimal 1. Artinya ada kajian rutin. Mulai dari bab tertentu. Jadi mulai bab tahara, bab ibadat, akidah, mulai akidah. Atau kajian kitab. Ya, kan itulah yang menghidupkan ilmu itu lewat kajian, lewat kajian taklim rutin. Nah, Anda semuanya juga nanti yang berangkat mubaligh hijrah juga demikian. Ya, itu salah satu sikap bahwa kita ini bersiap untuk menerima hidayah Allah. Nah, untuk menerima hidayah Allah itu, ya itu berarti ada kesiapan hati, kesiapan jiwa. Pasti orang yang mau taklim dia akan baca dulu. Nah, situlah berkahnya ilmu. Tadi yang mau datang ke masjid, buka buku dulu. Ada tema-tema, dibaca lagi kitabnya. Nah, itu Allah suka yang seperti itu. Nah, ini katanya dengan tarhib. Ya, saya buka tarhib, jadi bukan tarhib. Tarhib. Jadi sudah istilah. Saya share materi dulu. Siapa hostnya? Kasihkan dulu supaya bisa jadikan co-host ya. Agung. Belum. Mumtaz. Nah. أريد نشر المقالة يعني. Ya, ini asal katanya rahaba yurahibu tarhiban. Dari kata ar-rahab. Jadi kalau rahabu itu luas atau lapang ya. Kemudian datang, lepaskan hati, lapangkan dada. Kalau Ramadan membakar dan juga bisa mengasah. Baik, ini ada siapa yang tidak pernah siap itu berbuah pahit.
Siapa yang tidak pernah melakukan persiapan, dia justru pahit yang akan dirasakan. Ini berkata Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah, menyebarkan 2 perkara yang wajib kita waspadai. Ya. Nah, salah satunya adalah at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuh. Ini perkara yang kata beliau itu harus waspada. At-tahawun. Ya, at-tahawun itu tidak mempersiapkan diri. Ia menganggap remeh, enteng. Ya. Sama kalau kita bertaklim ini tidak dipersiapkan, nah itu bahaya itu. At-tahawun bil amri. Jadi tidak bersiap untuk menjalankan sesuatu. Idza hadara waqtuhu, kewajiban itu telah datang. Jadi apa saja kalau hal yang harus dilaksanakan tidak dipersiapkan, itu pahit buahnya. Apa yang menjadikan pahit itu? Nah, ketidaksiapan tersebut salah satu bentuk meremehkan perintah. Jadi orang yang tidak mempersiapkan diri, misalnya sholat ini, jadi sholat subuh. Kalau subuh itu kan perintah. Tapi kalau dia tidak bersiap untuk bangun, di antaranya ada niat ya untuk bangun sholat subuh, maka qiyamul lail. Ya. Nah, dia bangun nanti azan atau kan nanti iqamat, nah ini masuk kategori meremehkan perintah. Kan sholat itu kewajibannya ketika masuk waktu misalnya atau pada iqamah. Jadi kalau dia tidak mempersiapkan sebelumnya, itu salah satu bentuk meremehkan perintah. Nah, sesuatu yang diremehkan, perintah Allah kalau sudah dianggap remeh, tidak ya disungguh-sungguhi, tidak diseriusi, itu akibatnya besar. Yang pertama itu adalah kelemahan untuk menjalankan. Nah, ini kelemahan untuk menjalankan kewajiban. Yang terjadi adalah kelemahan. Dia tidak akan kuat. Dan yang kedua, terhalang dari ridhonya. Allah tidak suka, tidak ridha itu. Karena tiba-tiba saja. Dan ini hukuman ketidaksiapan dalam menjalankan kewajiban yang telah tampak di depan mata. Nah, kalau dia tidak siap, hukumannya, jadi hukuman ketidaksiapan terhadap perintah itu adalah 2 di antaranya. Lemah dalam menjalankan dan terhalang mendapatkan ridha Allah. Ya'udzubillah. Maka seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah kalau tidak dipersiapkan ini yang muncul di 2 ini. Belajar, sama belajar kan? Kalau ada orang datang ke PUT misalnya ini tidak ada kesiapan mental dari kampungnya untuk belajar agama. 2, dia akan lemah dalam belajar. Yang kedua, Allah tidak suka keberadaannya. Alhamdulillah Nanda yang sekarang semester 2, semester 4 perbaharui. Jadi kalau pulang kampung ini nanti besok libur libur Ramadan lewat mubalik hijrah. Kembali dari kampung, dari daerah wilayah harus tercas kembali. Harus ada semangat ya untuk mau mendapatkan ilmu itu. Jadi dibesarkan kesiapan mental khususnya untuk siap menerima pelajaran-pelajaran agama itu yang akan belajar. Itu membuat kita kuat. Orang yang punya motivasi niat kuat itu akan dikuatkan oleh Allah. Dan Allah sayang dengan orang yang seperti ini. Allah ridha. Nah, ini ancamannya ini dalam surat Taubat. Surat Taubat ayat 4 ayat 46. Walau aradul khuruja la'a'du lahu addatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Ini sebenarnya adalah celaan kepada orang munafik. Orang munafik itu kerjanya apa? Banyak izin.
namanya yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna bil yaumil akhir. Wartabat qulubuhum, dan hati-hati mereka itu bimbang, ya ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun, dan mereka ragu di dalam kebimbangan. Ini biasanya kalau dia keluar, ya orang munafik itu kata Allah, la a'du lahu iddatan, pasti dia akan bersiapkan. Ada yang berangkat nanti mau balik hijrah, orang yang mau keluar pasti dia akan persiapkan diri. Makanya ada yang minta izin, saya kasih izin untuk ambil barang-barang berbekal, tidak apa-apa. Nah, tapi nanti di sana ya, harus tambahkan kemampuannya ya, untuk berbagi. Walakin karihallahum bi'asahum. Jadi orang munafik itu kalau dia mau keluar pasti disiap. Tapi ternyata mereka itu orang munafik tidak bersiap untuk keluar. Apa yang terjadi? Karihallahum bi'asahum. Allah benci, ya, Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Ya, Allah tidak suka, ya, tidak menyukai keberangkatan mereka. Fasabatahum. Nah, yang kedua ini, bahaya yang kedua adalah dilemahkan secara ini qadran. Jadi makna fasabatahum itu dilemahkan oleh Allah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah sukanya memecah? Ada yang bisa jawab itu? Kenapa Allah suka lemahkan orang? Kan Allah mau kuat, tapi kenapa dilemahkan? Itu adalah takdir syar'i. Jadi takdir kan ada dua, ada takdir kauni dan ada namanya takdir. Takdir kauni itu adalah sunnatullah. Jadi siapa yang malas, dia pasti ya dapat. Siapa yang makan, dia pasti kenyang. Nah, takdir syar'i itu ada perintah Allah dan perintah Allah ini terkadang ada yang dilaksanakan, ada yang tidak. Dan di situ ada pilihan. Jadi, ada pilihan manusia, ada pilihan kepada manusia yang Allah berikan. Berarti sholat, Allah suruh sholat, tapi banyak orang yang tidak sholat kan? Allah mau mereka sholat, mereka tidak sholat. Mereka diberi pilihan. Ini masuk kategori takdir syar'i, ketetapan Allah dalam bentuk syar'i yang namanya di situ ada yang terlaksana, ada yang tidak. Kalau yang kedua namanya takdir kauni sunnatullah ya dalam kehidupan ini. Fasabatahum, jadi mereka itu dilemahkan oleh Allah. Oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di beliau mengomentari itu, kenapa Allah melemahkan itu? Qadran wa qadaan. Ya. Takdir enggak, itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah tadi ketika Allah perintahkan tidak dilakukan. Apa perintah Allah? Persiapkan diri. Ternyata mereka tidak bersiap. Hasilnya mereka lemah. Waqila qa'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepada mereka duduk bersama orang-orang yang lemah, yang kecil, kita. Baik. Lanjutkan. Kemudian ini Abu Bakar Az-Zur'i beliau juga menyitir firman Allah Ta'ala itu dalam surat Taubat ayat 83. Ar-raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'danuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'iyya abada wa lan tuqatilu ma'iyya aduwwa innakum raditum bil qudi awwal marrah faq'udu ma'al khalifin. Jadi setelah ayat itu Syekh Abu Bakar Az-Zur'i menyitir ayat ini. Maka jika Allah mengembalikan mereka ini, jadi dikembalikan satu golongan dari mereka, fasta'danu qalil khuruj, mereka pun meminta izin kepada untuk keluar dan pergi berperang. Tapi apa kata Allah? Faqul, katakan kepadanya, lan takhruju ma'i abada.
katakan kamu tidak boleh keluar bersama aku selama-lamanya. Walan tuqatilu ma'iyya aduwa. Jangan, sungguhnya kamu itu tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Innakum raditum bil qud awwala marrah. Kamu itu suka duduk saja berperang pertama kali, duduk saja, tidak rela untuk pergi keluar. Faq'udu ma'al khadifin, silakan. Nah, ini ancaman, ini namanya tahdid namanya tahdid, ancaman, ya, celaan kepada orang mereka supaya duduk saja. Ya. Makanya Rasulullah SAW ini untuk mempersiapkan dia banyak puasa. Nah, di antaranya itu untuk kesiapannya berpuasa dalam beberapa hari dalam bulan Ramadan, bulan Syawal. Berarti Syawal terbanyak di dalamnya. Walam arahu sha'iman min syahril qat aktsar min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullah. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Nah, ini terkadang di bulan Sya'ban itu 1 bulan banyak puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Nah, di dalamnya beliau berpuasa sebulan penuh. Bahkan beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit hari, artinya kebanyakan. Hanya kita tidak bisa mengkhususkan nanti misalnya puasa pertengahan 15 Sya'ban atau kebangun nisfu Sya'ban. Tidak ada riwayat yang sahih tentang ini. Maka menyambut itu penting. Satu wujud keimanan. Jadi di antara bukti keimanan kita itu ada bukti iman. Jadi, kalau tidak bergembira ini berarti imannya bermasalah. Yunus 8. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Nah, ini yang harus dipahami ini. Oh, katakanlah karunia Allah itu dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, iman itu rahmat, karunia. Maka bergembiralah. Bertemu dengan Ramadan itu adalah karunia, maka bergembiralah. Ya, ini saya ada menggunakan ayat ini untuk memotivasi para penuntut ilmu syar'i. Ya, para penghafal yang kelihatannya tidak secara jabatan tidak punya jabatan, paling ceramah-ceramah saja, masjid tampak bukannya di tengah-tengah masyarakat. Tapi ilmu yang dimiliki ini itu karunia, apalagi kesempatan berdakwah berilmu itu karunia. Kalau dikumpulkan dengan harta dan jabatan yang mereka miliki ini, itu tidak sama, bahkan antara langit dan bumi. Kita ada orang ini banyak, Masya Allah, jadi pejabat, ketua DPD, ketua DPR, apalagi gubernur, jabatannya tinggi. Bahkan mereka mengumpulkan duit begitu banyak. Ya, tapi karunia untuk bisa belajar agama itu lebih tinggi daripada khairul mimma yang mereka kumpulkan tiap hari. Pagi, siang, mereka mengejar dunia. Ya, kata Allah, berilmu, beragama itu adalah lebih patut kita berbangga. Makanya di sini biasanya orang yang ini dia tidak akan iri dengan jabatan orang lain. Tidak akan iri bersama dengan dengan kedudukan. Ada yang jadi DPD, gubernur, camat, tidak jadi masalah, tidak sakit hati melihat kelebihan orang lain dari segi duniawi, karena kita memiliki kelebihan yang dahsyat di Allah. Nah, itu kita harus merasa izzah, harus ada sifat izzat, merasa mulia dengan ilmu, tidak merasa rendah di hadapan orang-orang yang berjabatan ini. Karena yang disini oleh Allah adalah ilmu, adalah karunia.
Apa kita bergembira? Nah, cukup banyaklah Ramadan ini. Syahrul Mubarak. Ya. Iftaral alaikum siyamahu tuttaw fi abwabul jannah wa tudlu fi abwabul jahim wa tugallu fi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad farid. Jadi kenapa kita bergembira? Karena di situ ada Ramadan Mubarak. Yang kedua, kita bisa berpuasa. Terbuka pintu-pintu surga. Artinya ini peluang untuk masuk surga sangat besar. Lalu pintu neraka juga tertutup. Setan pun akan dibelenggu. Hanya itu setan ada macam-macam. Ada kelas kakapnya dan ada kelas tirinya. Yang dibelenggu itu adalah kelas kakapnya. Tapi yang kecil-kecil ini dibiarkan saja merajalela. Tapi itu pun masih namanya maradatus syayatin. Ya, yang dibelenggu itu amarat. Itu amarat adalah yang pendurhaka betul. Ya. Tapi masih ada yang lain. Setan setan hati juga bisa. Setan manusia kan ada syayatin al-ins wal jin. Nah, dalamnya ada fihi lailatul khairin min alfi syahr. Kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang berbuat kebajikan bulan Ramadan, maka dia akan terhalang berbuat kebajikan di luar Ramadan. Jadi kalau Ramadan saja tidak mampu meningkatkan kualitas amalan, kemudian ya, ini sudah jawab. Nah, Salafus Saleh ya. Dalam buku oleh Ibnu Rajab Hambali dan Lataiful Ma'arif itu beliau menyebutkan kana ba'du salaf kanu yad'una Allah 6 ashhur ayyuballighahum syahr ramadana thumma yad'una Allah thumma yad'una salah tulisannya thumma yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbalahu minhum. Ya. Jadi mereka sebelum datang Ramadan 6 bulan itu sudah memang doa kepada Allah agar dapat dipertemukan Ramadan. Lalu setelahnya lagi sementara puasa doa juga 6 bulan mulai bulan Ramadan sampai akhir agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyaris 1 tahun ya, 1 tahun penuh. Suasana Ramadan itu dirasakan sekali. Nah, baik. Nah, di sini ada doa memasuki bulan Ramadan. Tapi ini doa berlaku umum, bukan hanya Ramadan saja. Ya, hadisnya ini adalah hadis hasan atau sahih. Ya, yang boleh kita baca doa ini adalah ini. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ini ada variasi lafaznya berbeda-beda, boleh kita pilih. Tapi ini setiap bulan khusus. Ya, apa isinya ini? Ya, ini juga bekal. Ya Allah, perjalankanlah bulan ini kami dengan penuh kebajikan ketentraman. Jadi masuk bulan baru, masuk di bulan saya kira bulan Madu ini. Bulan baru ya. Kenapa bulan Madu? Ya, bulan baru. Ya. Il yumni wal iman. Jadi perjalankanlah bulan ini kepada kami dengan penuh kebajikan. Ya. Ada ketentraman, yumni. Wal imani dan keimanan. Wassalamati dan selamat. Wal islami dan penyerahan diri. Rabbi wa rabbukallah. Nah, Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu, Tuhanku dan Tuhan Allah. Ya. Berarti ini ada 4 hal. Kita tentram ya, karena kemudian ada dasar iman, kita selamat, sehat, walafiat, ya, wal Islam dan dalam keadaan Islam, penyerahan diri ya, dan istislam. Atau juga ini biasa juga Allah melafal yang lain. Allahu Akbar. Allahumma innahu alaina bil amni wal iman. Wassalamatu wassalam rabbi wa rabbukum. Ini syahrul
Abu Bakar Al-Warraq itu pernah menyatakan, Syahrul Rajab syahrun lizar'i, wa Sya'ban syahrul lisiqa, wa lizar'i, wa Ramadan syahrul hasadi zar'i. Ungkapan dari Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah. Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Jadi kita menanam ini kemarin. Sya'ban bulan untuk mengairi. Ya, disiram itu tanaman. Dan Ramadan tidak ada tanamannya. Sepertinya bermasalah jaringannya stasiun. Oh ya, tidak masalah. Oh. Terkeluar kiri saja. Terlempar, nggak tahu siapa lempar. Mungkin moderatornya di. Ya, Ustaz bilang selesai waktu tak ini. Berapa menit lagi nih Ustaz Akbar sana. Nanti sebentar di share nanti supaya bisa dibaca-baca. Iya. Ya, sunnah. Supaya besar gini. Ya, as-sunnatu, ya, as-sunnah bukan sunnah. As-sunnatu mislu syajarah. Dan ini ungkapan ini bukan hadis ya. Saya sampaikan Ustaz Akbar ini hadis Nabi ya, jangan. Ini ungkapan saja. Jadi as-sanatu mislu syajarati wa syahr Rajab ayyamu tawriqiha wa Sya'ban ayyamu tafriqiha wa Ramadan ayyamu qatfiha wal mu'minuna wattafuha jadirun biman sawwada sadiqata bidhunub ayubayyidaha bitauba wa fi hadha syahr wa biman dhayya umrah in batala ayyattanima fihi ma baqiya min umrah. Jadi waktu tahun itu laksana sebuah pohon ya. Jadi bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daun. Jadi Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan panenannya bisa panen, orang kafir ya tidak ada panen. Oleh karena itu kata beliau, mereka yang menghitamkan catatan amal mereka hendaklah bergegas memutihkannya dengan taubat di bulan ini. Dan mereka yang telah menyanyiakan umurnya dalam kelalaian, Ustaz Amir tadi sampaikan tadi ini di pengantarnya, hendaklah memanfaatkan sisa umur sebaiknya dengan mengerjakan ketaatan di waktu tersebut. Jadi intinya di sini adalah pemanfaatan waktu sebaik-baiknya, tidak disia-siakan. Itu salah satu cara untuk memutihkan yang hitam. Jadi caranya adalah memanfaatkan, tidak menyia-nyiakan. Harus diputihkan. Ada catatan ini para khatib mubalik berhati-hati hadis lemah. Hadis palsu. Man fariha bidukhul Ramadan haram jasadu ala niram. Masalah hadisnya ini jangan dipakai. Kemudian saya akhiri mungkin ini. Di Ramadan ini harus ada target-target. Ya. Para balik hijrah dicatat bagus-bagus. Ya. Dan akan nanti menyampaikan dakwah. Nah, ini juga salah satu tema atau materi dakwah. Kan kita ditargetkan dalam bulan Ramadan ini dengan mengambil surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi ada 6 mal ini, banyak lagi yang lain target-targetnya. Memperbarui iman menjadi takwa, komitmen itu diambil di ayat 183. Nah, ini berarti bisa jadi tema dakwah kita. Bagaimana memperkuatkan iman menjadi takwa? Jadi ada peningkatan iman. Ya, peningkatan iman. Komitmen pada kewajiban. Berpedoman kepada Quran, merasa dekat dengan kepada Allah. Jadi kalau ayat
poin yang kedua ini itu diambil dari surah Al-Baqarah ayat 184. Berpegang kepada Quran diambil 185. Merasa dekat dengan Allah 186. 187 itu disiplin. Ya, 186 ini merasa dekat dengan Allah, menyadari pentingnya doa, lalu disiplin. Maka bagaimana meningkatkan ini? Nah, inilah materi dakwah kita semua. Di dalam Ramadan ini bisa meningkat ini. Iman menjadi takwa. Nah, kebahagiaan itu kan ada saat mampu ya, jadi ketentraman, kebahagiaan ketika kita mampu meningkatkan kualitas iman menjadi takwa. Di mana 4 itu yang kita dapati. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ini ketika sudah menjadi takwa, yaj'al lakum furqana. Itu ada ilmu, kita dapat petunjuk. Makanya wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi buah takwa itu adalah furqan. Furqan itu adalah ilmu, hidayah. Karena ilmu kita bisa melihat mana yang buruk, mana perintah, mana larangan, mana yang halal, mana yang haram. Komitmen pada keluarga, Allah, pribadi, masyarakat, jamaah, karena kita dilatih ya untuk melaksanakan kewajiban. Syahr Ramadan ladzi unzila fihi al-Qur'an, itu diambil syahr Ramadan. Merasa dekat. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ini bisa dikembangkan lagi. Nah, ini sudah tentang Quran, dakwakan tentang Quran. Mulai apa itu Quran, kewajiban membaca, kewajiban mengamalkan, mendakwahkan, mentadaburi, berkorban, berjuang, ya, mengajar, mengaji, merasa dekat dengan Allah. Ini juga salah satu materi dakwah kita. Tujuan kita berpuasa supaya dekat. Maka ajaklah manusia dekat dengan Allah. Karena Allah itu dekat. Itu esensi Ramadan. Tujuannya supaya kita merasakan. Jadi kita Ramadan dianggap lulus, berhasil kalau merasakan dekat. Kalau dapat berpedoman pada Al-Quran. Nah, menyadari pentingnya doa. Jadi keberhasilan Ramadan itu kalau ada dalam dirinya, doa itu penting. Karena tidak sedikit manusia ini malas-malas berdoa. Karena dianggap tidak penting itu berdoa. Nah, itu kesalahan besar. Menyadari pentingnya doa. Saya sampaikan ke Anda yang belajar, ya, orang yang memperbanyak doa itu beda kualitas ilmunya. Jadi orang yang sering-sering berdoa itu ilmunya berkah, ilmunya luas, ilmunya itu dalam, ilmunya itu tajam. Tapi siapa yang malas berdoa, maka ilmunya itu kacau balau. Ilmunya ini tidak berkesan. Ilmunya ini tidak berberkah. Tidak bisa dikembangkan. Nah, saya ulangi. Jadi ketajaman ilmu itu saat kita mampu banyak melakukan doa. Makanya orang yang paling kuat doanya itu merasa butuh, itu ilmunya dahsyat. Dia dapat ilmu hikmah. Tapi sebaliknya, caranya orang berdoa itu membuat ilmu jadi kacau. Hati pun menjadi kacau. Karena doa tidak hanya sebatas untuk mengungkapkan kebutuhan, tapi juga ungkapan keagungan Allah. Makanya doa itu ada dua, dakwatu mas'alatin wa dakwatun ibadah. Jadi doa ada dua kan, doa untuk mengungkapkan kebutuhan dan ada juga doa untuk mengagungkan Allah. Dan silakan dengan dakwatu ta'abudi.
dakwah ibadah dan dakwah masalah. Misalnya kalau kita sholat, itu dakwah ibadah, doa ibadah. Adapun minta, ya Allah berikanlah karunia, ya lapangkanlah rezekiku, gerakanlah yang belum datang. Ya, siapa yang belum datang? Ya, berbagai doa-doa ya, hajatan-hajatan itu termasuk doa masalati. Tapi ada juga doa ibadah untuk mengagungkan Allah, misalnya sholat itu adalah doa. Intinya adalah ta'zimillahi ta'ala. Nah, doa. Nah, disiplin menunaikan kewajiban zakat, kewajiban waktu, taat hukum dan sebagainya. Baik, saya kira cukup ini saja dulu. Namanya tarhib berarti tidak banyak. Itu poin-poinnya saja. Tapi inilah target yang coba yang kita ramu, semoga bisa mencapainya. Dan tema-tema dakwah kita ke arah sini. Inilah sebenarnya yang diinginkan dalam bulan Ramadan. Kalau ini hukum seputarnya ya dibaca. Cukup. Barusan saya kira saya kembali. Nah. Dari tadi dari sangat tidak bisa mewakili bahagian sekalian kesimpulan masing-masing, dan sepertinya tidak ada sesi tanya jawab untuk disampaikan ini, sehingga yang ingin bertanya Agak kurang jelas Ustaz Akbar. Agak kurang jelas suara tak. pengenalan. Bisa didengar? Belum jelas. Begitu memang kayaknya kalau lama belum menikah. Watun nami. Bentar lagi. Suara saya bisa didengar? Ya, bisa. Alhamdulillah. Dan demikianlah tadi kita sama-sama telah mendengarkan materi tarhib Ramadan oleh Ustadz Abbas Bacomiru LCMA. Semoga semua yang bermanfaat ini terus Pengajian menjadi di PUT. Baik. Dan tadi saya sampaikan tadi sesuai schedule yang diberikan panitia, tidak ada sesi tanya jawab, sangat disayangkan. Nanti sesi tanya jawab kita bisa di kesempatan lain. Dan acara selanjutnya ini saling sapa ya, saling sapa. Mungkin saya perlu tutup dulu ya sebagai moderator, atau kita berdoa dulu demi kelancaran kedepannya. Gimana Ustadz Ridwan? Ya kita yang pimpin. Karena saya baik para Ustadz asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita acara selanjutnya kita berdoa ya, berdoa. Kami mohon kepada Ustadz Abbas untuk memimpin doa. Semoga sebab doa jadi keberkahan bagi kami sebagai thalibul ilmi dimanapun berada. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, baik.
Ustadz Ridwan, saya kirim materinya ini buat bagi ke mahasiswa yang bisa gunakan nanti dalam Mubalik Hijrah. Juga Yes, Ustaz, kepada syukran, alumni. Ustaz. Nanti saya sebar ke Berarti- teman-teman Dana. Ya, tadi lama sebenarnya ada tambahan. Yes, Ustaz, ya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya awal al-awalin, ya akhir al-akhirin, ya aziz, ya ghaffar. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'in wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara din Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alna min wahzul man hazala din Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna min. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ustaz, Silakan dicicipi konsumsi. saya Silakan. Ustaz mengucapkan Konsumsi OTP. Konsumsi pribadi. dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah sukses mengadakan webinar kita kali ini, dan saya salah ucap dalam pembawaan moderator ini, dan saya sebagai barsanya moderator mohon undur diri dan saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.